Radio People, balik lagi kita ngomong saatnya di radio. Di mana kalau bukan di Radio Talk. Bareng aku Chrissy dan kali ini aku ditemani sama Friska. Halo. Apa kabar? Baik Kak. Luar biasa gitu ya. Lagi-lagi kayaknya tamu-tamu untuk dari rangkaian podcast kita itu nggak pernah bikin bosen gitu ya. Nah, kali ini Friska juga perwakilan dari salah seorang anak mudanya dari asalnya Kampar ya? Iya, Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar yang kayaknya juga punya banyak banget prestasi dan juga kebiasaan. Okay. Kamu katanya punya background tersendiri untuk di ajang Bujangdara dan ada beberapa hal lagi, benar? Benar. Apa aja? Jadi perkenalan dulu ya. Boleh. Perkenalan Silakan dia mau kenalan dulu. Nama aku Friska Anggraini. Saat ini aku menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Nah, aku tuh pernah ikut ajang Putri Muslimah Riau juga selain Bujangdara. Lalu setelah Putri Muslimah itu baru ikut Bujangdara di tahun 2022. Oh, oke, 2022 Iya. ya ikut itu ya masih di itu kayak ajang berarti udah ajang yang kedua lah ya? Iya, udah ajang kedua. Udah ajang kedua sendiri. Nyaman gak sih, comfort gak sih buat kamu atau kamu tipikal orang yang MBTI-nya itu introvert kah atau extrovert? Sebenarnya balance sih, Oh, kayak balance. bisa introvert, bisa tergantung kondisi, tergantung lingkungan juga kan. Jadi kalau misalnya ikut-ikut pageant tuh ya pengen ngelatih aja supaya nggak terlalu introvert banget gitu. introvert banget ya. Oke. Nah, ngomongin masalah kepribadian gitu ya kan, kayak kepribadian kamu pernah berubah gak sih waktu kamu kecil sama yang sekarang gitu? Enggak sih, soalnya kayak konsisten aja sama diri sendiri. Soalnya anak pertama kan. Aku juga anak pertama. Oh iya. Aku anak pertama. Benar dari ya? 4 bersaudara. Kan dari berapa bersaudara? 5. Oh, banyak ya. Beda 1. Iya, beda 1. Tapi jadi deh, kayak udah punya yang namanya struktur karakteristik yang memang udah teguh banget dari awalnya. Iya. Gitu ya, Harus kan? ya, harus. Ya Mau gimana? nggak mau. Bebannya cewek anak pertama dong. Iya. Bebannya, aduh, aku jadi berencana pengen ganti topik nih, gimana ya? Gak deh, kita fokus aja deh ya. Ya namanya sebagai seorang anak pertama juga kayaknya butuh proses juga dari yang awalnya kita ngerjain sendiri sampai akhirnya punya adik, tiba-tiba dewasa harus menghandle adik-adik dan juga betul. rumah. Pernah ada ngerasa kayak culture shock gitu gak sih dari kamu yang dulu itu keinginan kamu apa-apa selalu dibeliin baju pertama gitu doang kan, atau mungkin apa-apa ketika kamu makan tuh ada gimana, terus pernah ada ngerasa kayak gitu gak sih dalam hidup kamu? Pernah sih enggak, soalnya orang tua aku tuh insya Allah tipikal orang tua yang adil ya ke anak-anaknya, tapi lebih ke gimana ngayomin adik-adik tuh, memberikan contoh yang terbaik lah, makanya kayak ikut-ikut pageants ya, mereka bangga punya kakaknya tuh punya prestasi lah sedikit atau banyaknya gitu kan. Oke. Jadi kayak apa ya, cukup rata untuk rasa perhatiannya dan rata. juga diberikan sama rata gitu. Ada atau gini, perubahan yang kamu rasakan waktu kamu kecil, pernah gak sih kamu kayak ngerasa kamu yang dulu sampai kamu yang sekarang kan pasti beda banget, yang ngerasa oh iya, aku besok kalau misalnya aku udah jadi seorang mahasiswa, aku bakalan bawa motor sendiri, aku bakalan belanja ke mall sendiri, nggak harus ditemani sama emak dan nggak harus ke pasar. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Pernah sih, karena shock gitu kan, anak pertama apa harus ngelakuin yang pertama di keluarga gitu. Jadi ngajarin ke adik-adik gimana caranya kita tuh bisa jadi independent woman bahkan ya, mandiri. Gimana nggak manja gitu. Sedangkan adik-adik kan karena ada kakaknya, dia manja minta tolong apa-apa ke kakaknya gitu. Jadi kita pribadi ya apa-apa dilakuin sendiri ya kaget lah Kak. Iya benar. Betul. Apa-apa pasti kaget gitu tentang perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Shock gitu ya. Ya shock gitu ya. Sekarang juga kayak orang lagi sering banget introspeksi diri deh. Kalau misalnya kayak aduh kayaknya aku yang dulu selalu berpikiran dan berekspektasi seperti ini nih kalau misalnya aku dewasa gitu. Tapi ternyata nggak sesuai dan ekspektasi aku loh. Kayaknya aku masih nyaman deh. Kamu punya nggak hal yang seperti itu yang kamu bayang-bayangkan tentang diri kamu? Punya dong Kak. Jadi aku tuh dulu pernah ikut tes polisi gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau yang masuk universitas gitu. Pengennya jadi abdi negara dulunya. Sekarang kan rezekinya harus nerusin kuliah di UIR. Dan aku udah semester akhir soalnya. Sebelumnya oke.
Jadi kayak ya udahlah jalanin aja lah dari apa yang kita bayangin pertamanya gimana untuk kedepannya, akhirnya jadi kayak rubah gitu lah, rubah dikit aja. Berubah gitu. Tapi berarti awalnya memang mendedikasikan diri untuk jadi abdi negara tadi. Pengen IPDN atau Polri gitu kan, tapi ya mungkin belum rezekinya, jadinya nerusin apa yang kita ambil dari awal aja. Oke. Berarti saat itu kamu juga punya dong ekspektasi atau gambaran, wah kalau misalnya aku udah lulus dari situ, aku pasti bakalan kerja misalnya di daerah ini, aku hidupnya bakalan gimana, itu ada Kak, punya plan gitu, misalnya kan kayak aku nerusin S1 nih untuk ngejar yang aku mau lagi gitu. Kan berarti masih balik lagi di situ. bisa. Jadi kayak gimana pun aku tuh kayak tetap yang ke target aku. Jadi kalau misalnya andai kata nggak jadi lagi, ya udah jalanin aja yang hukumnya gitu kan. Orang tua kamu naruh ekspektasi nggak sih sama kamu kayak gitu? Enggak, mereka kayak nyerahin semuanya tuh ke aku aja. Enggak yang harus ini harus itu, enggak. Enggak gitu ya. Berarti biasanya pilihan itu adalah kamu yang nentukan dari benar. Mereka gitu. Lebih ke supportnya aja. Kalau misalnya kan tes gagal gitu kan, mereka yang support gitu. Jadi tapi ada nggak sih kamu ngerasa kayak plus minusnya apapun keputusan itu diambil sama diri sendiri? Ada dong Kak. Kadang kan kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kita gagal kan kayak salah ya yang aku ambil kemarin, tapi aku udah berekspektasi lebih gitu. Pasti bingung, aku pengen jalanin siapa? Karena yang ngambil keputusan itu aku sendiri. Gitu kan. Aku mau jalanin siapa? Coba kemarin aku diarahin, aku pasti nyalain dia gitu. Ya kan? Bisa. Pasti kayak gitu, pasti berharap kayak gitu tuh jadi plus minusnya kalau misalnya ngambil keputusan sendiri. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira menurut kamu kayak konsekuensinya lah ketika kita apa-apa itu menuju proses atau menikmati proses dewasa tuh sendiri gitu loh? Ya betul sih, tadi itu harusnya kita kan minta pendapat gitu kan, biar kayak semakin banyak pendapat yang kita dapat, itu semakin mengevaluasi apa yang kita ambil ke depannya, ibaratnya masih ada pertimbangan. Jadi kalau misalnya sometimes bakal gagal lagi, itu kita masih punya planning yang besar gitu, masih punya planning yang banyak, gimana caranya kita tuh gagal tapi nggak kelihatan gagal gitu. Gagal tapi nggak kelihatan gagal. Karena masih punya planning banyak gitu di depannya. Baik. Jalurnya tetap sama, cabangnya yang banyak gitu. Nanti cabang itu ngarahinnya ke jalur yang banyak lagi. Jadi kalau misalnya gagal lagi, ya udah kita terusin aja apa yang ada di depan kita. Kayak biar nggak kepikiran aja yang di belakang lagi gitu. Tapi itu works nggak sih buat kamu untuk yang namanya tidak mengingat kegagalan itu? Karena manusiawi loh untuk yang namanya kegagalan itu agak sedikit ya merusuk diri kita sampai akhirnya ngebuat kita stuck. Pernah sih kayak gimana ya, kayak nggak termotivasi aja untuk ngejalanin hari-hari, pernah kayak gitu. Cuman mikir lagi, aku anak pertama ya gitu kan. Jadi apa-apa harus kayak diprinsipin lah. Diprinsipin, privilege anak pertama harus punya prinsip yang tegas. Jadi biar nggak ngestak sama pilihan-pilihan yang gagal kemarin, ya udah ngelanjutin aja biar adik-adik taunya fine-fine aja gitu. Gitu ya. Oke. Untuk kita nggak buka sesi gimana anak pertama hidup gitu ya. Jadi kayak berat ya. Jadi kita ngomongnya untuk dari gimana proses untuk kayak jadi seorang dewasa dari awal kita kecil aja lah gitu ya kan. Nah, waktu dari kecil kan berarti udah sering banget bermainnya itu dengan saudara rame gitu kan. Tapi kalau yang namanya udah mulai dewasa, agak culture shock-nya itu karena hidupnya sendiri-sendiri. Agak mengerucut gitu ya Kak, ternyata sendiri dewasa tuh agak kaget juga kok, apa-apa sendiri, biasa dulu kemana-mana sama teman gitu. Apalagi kan kalau misalnya nih mahasiswa semester akhir pasti relate banget. Ibaratnya misalnya kita gara-gara ada yang ketertinggalan atau apa, kita ya udah ngurusnya sendiri gitu kan, nggak yang sama teman-temannya lah ngurusin gimana caranya mereka cepat lulus gitu. Aku gimana pun caranya, karena ya kita harus tahu bertahan hidup itu sendiri. Ibaratnya diri kita yang tahu ya kita gitu. Diri kita tahu ya kita gitu ya kan. Makanya dari situlah ya mungkin banyak orang yang nggak siap gitu untuk yang namanya tiba-tiba aku udah 24 ya misalnya tuh, tiba-tiba aku udah lulus kuliah loh, terus hidup aku ngapain lagi gitu, mau kemana gitu kan, bingung mana jalannya gitu ya kan. Tapi itu wajar, ternyata bukan cuman satu orang aja yang ngerasain, semua orang hampir gitu. Apalagi banyak kita tuh di kehidupan yang di tengah-tengah antara orang tua yang dulu belum paham banget sama gadget, sama yang dunia yang sekarang kan gadget banget Kak. Jadi kayak culture shock lah ya.
kayak gitu. gitu ya. Berarti kamu nggak sendiri, semuanya juga ngerasain gitu. Tapi itu juga jadi salah satu proses dan juga perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia. Oke, thank you Priska waktunya untuk hari Kak, ini. thank you, Kak Terima Christine. kasih. Banyak loh ya. Nanti kalau misalnya kamu suka dengan obrolan kita, kamu bisa request aja pokoknya, dan kita bakalan ketemu in the next radio talk. Kita pamit. Bye bye.